Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang bangun ruang kerucut. Tugas ini kami buat untuk pemenuhan UTS Geometri. Sebelum pemaparan materi, saya akan mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Nilam sebagai pemateri yang pertama, dan yang kedua ada Kakak Ripka sebagai pemateri yang kedua, dan yang ketiga ada Ibu Adri sebagai pemateri yang ketiga, dan yang keempat saya sendiri, Helda, sebagai pemateri yang keempat dan sekaligus moderator. Selanjutnya ke pemaparan materi. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama. A. Definisi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. T adalah tinggi kerucut, S adalah panjang sisi miring kerucut, R adalah jari-jari dari alas lingkaran kerucut. Yang D, sifat-sifat kerucut. Berikut ini adalah sifat-sifat kerucut yang diketahui, antara lain: 1. Batas alas lingkaran. 2. Memiliki dua sisi, yakni lingkaran yang berada di bawah dan di bidang melengkung dalam kurung selimut kerucut. 3. Memiliki satu rusuk lengkung. 4. Memiliki sebuah titik puncak. Bagian C. Titik puncak ujung kerucut yang meruncing pada titik D dan O merupakan pusat lingkaran. Kedua, tinggi kerucut merupakan garis yang menghubungkan titik O yang merupakan titik pusat lingkaran alas dan titik D sebagai titik puncak kerucut. Garis belugis kerucut merupakan ruas garis yang menghubungkan kalimat lingkaran pada titik puncak D. Bidang alas, daerah yang dasir berbentuk lingkaran. Diameter alas, diameter bidang alas kerucut berbentuk lingkaran ditunjukkan oleh ruas garis A, B. Jari-jari alas R. Jari-jari bidang alas kerucut yang berbentuk lingkaran ditunjukkan oleh ruas garis O, A, dan OB. Sedangkan AB merupakan dali pusat bidang alas. Yang terakhir, selimut kerucut. Selimut kerucut adalah sisi gerak kerucut yang menghubungkan titik puncak D dengan titik-titik pada lingkaran. Ada gambar sebelah di atas D dan di bawah A, B, A sampai O, terus C, dan juga kalau dari sini dari bawah naik ke atas D, di samping S, kalau kerucut di atasnya D. Bagian D, jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut yaitu apabila sebuah kerucut dipotong sepanjang ruas garis BP pada gambar 2 di atas dan juga keliling alas lingkaran, maka terlihat bahwa kerucut tersebut terdiri dari sebuah lingkaran kecil sebagai alas dan 1/4 bagian lingkaran yang lebih besar atau
atau juring lingkaran. Bagian-bagian kerucut berubah keliling sebagai alas dan juring lingkaran sebagai selimut merupakan juring-juring kerucut. Nah, di sebelah ada dua gambar, yaitu kerucut puncak, selimut, dan alas. Sekian dan terima kasih. D. Rumus-rumus kerucut. 1. Garis pelukis kerucut dirumuskan dengan persamaan S sama dengan akar dari R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. S adalah panjang garis pelukis, R adalah panjang jari-jari alas kerucut, T adalah tinggi kerucut. Kedua, rumus volume kerucut. V sama dengan sepertiga dikali pi kali R pangkat 2 kali T. Ketiga, rumus luas alas kerucut. L sama dengan pi kali R pangkat 2. Keterangannya, R adalah jari-jari lingkaran atas. T adalah tinggi kerucut atau diukur dari titik pusat alas lingkaran ke titik puncak. V adalah volume kerucut. Keempat, rumus luas selimut kerucut. L sama dengan pi kali R kali S. Keterangannya pi sama dengan 22/7 atau 3,14. R adalah jari-jari, T adalah tinggi. Kelima, luas permukaan kerucut. Luas kerucut sama dengan pi kali R tambah S. Keterangannya L yaitu luas kerucut, R adalah jari-jari alas, S adalah garis pelukis. Baik, berikut ada contoh soal di mana sebuah bangun ruang kerucut memiliki ukuran tinggi sebesar 10 cm dan diameter alasnya 28 cm. Nah, apabila nilai P-nya 22/7, maka tentukan nilai dari luas selimut kerucut, yang kedua luas alas kerucut, dan yang ketiga luas permukaan kerucut, dan yang keempat adalah tentukan volume dari kerucut tersebut. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan soal, di mana dari soal di atas yang sudah diketahui adalah nilai diameternya yaitu 28 cm dan nilai tingginya yaitu 10 cm. Yang pertama, kita mencari luas selimut kerucut. Nah, dalam mencari luas selimut kerucut, terlebih dahulu kita harus mengetahui jari-jari alas kerucut atau disimbolkan dengan R dan panjang garis pelukis atau disimbolkan dengan S. Namun dari keterangan soal di atas, nilai panjangnya belum diketahui, sehingga kita dapat menghitungnya dengan menggunakan rumus Pythagoras dengan S sebagai sisi miring dari jari-jari atau R dan tinggi kerucut atau disimbolkan dengan T, sehingga kita masuk ke langkah pertama, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat tambah T kuadrat. Jadi R kuadrat sama dengan 14 kuadrat tambah 10 kuadrat atau 14 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2. Jadi nilai dari 14 kuadrat sama dengan 228 tambah nilai dari 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi 228 ditambah dengan 100 sama dengan akar 328. Sehingga akar dari 328 sama dengan 18,11 cm. Nah, jika teman-teman bingung 14 kuadrat ini dari mana, di mana sudah dijelaskan di bagian-bagian kerucut, di mana
Di situ ada alas kerucut berbentuk lingkaran. Pada garis tengah itu terdapat diameter. Jadi setengah dari diameter itu dinamakan jari-jari. Hingga diameter dari soal tersebut itu diameternya ada 28 cm. Jadi 28 itu kita bagi 2 menjadi 14 kuadrat. Baik, lanjut yang di bagian B, yaitu mencari luas alas kerucut. Nah, kita langsung masuk ke rumus dari luas alas kerucut, yaitu pi kali r kuadrat. Jadi nilai pi-nya yaitu 22/7 kali 14 kuadrat. Jadi pertama kita mencari nilai dari 14 kuadrat, yaitu 14 kuadrat yaitu 196 dibagi dengan 7 menjadi 28, sehingga 22 dikali 28 sama dengan 616 cm kuadrat. Yang di bagian C yaitu mencari luas permukaan kerucut. Jadi luas permukaan kerucut itu kita jumlahkan luas selimut dengan jumlah luas alas. Jadi luas alas ditambah luas selimut, di mana luas selimutnya yaitu 796,84 ditambah dengan luas alas yaitu 616 sama dengan 1412,84 cm kuadrat. Jadi luas permukaannya yaitu 1412,84 cm kuadrat. Lanjut di bagian D, yaitu mencari nilai volume kerucut. Rumus dari volume kerucut yaitu 1/3 dikali pi dikali r kuadrat dan dikali t. Jadi 1/3 dikali 22/7 dikali nilai r sama dengan 14 kuadrat dan nilai t sama dengan 10. Jadi 1/3 dikali 22/7 dikali 14 kuadrat dikali 10 sama dengan 2053,33 cm3. Jadi cara-cara kerjanya yaitu dimana yang pertama kita cari 22/7 dikali dengan 14 kuadrat. Jadi hasil dari 22/7 dikali 14 kuadrat sama dengan 616. Kemudian 1/3 dikali dengan 10 dibagi 3 sama dengan 3,33. Kemudian 3,33 dikali dengan 616 sama dengan 2053,33 cm3. Oke teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami tentang bangun ruang kerucut. Jadi kesimpulannya, bangun ruang kerucut adalah bangun ruang 3 dimensi yang terdiri dari 2 bidang, yakni sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi tegak yang disebut dengan selimut. Jadi kerucut hanya memiliki satu rusuk dan memiliki satu sudut yang terdapat di titik puncak. Terima kasih.